34. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kak Ayu merenungkan gitu ya, sebenarnya apa ya yang dikerjakan sama Yesus selama di dunia? Kalau Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendaknya Bapa selama ada di dunia. Kehendaknya Dia, kehendak Bapa di dunia. Itu sesuatu yang enggak mudah. Ketika Yesus hadir di dunia untuk melakukan kehendak Dia, Dia butuh seorang penolong. Dia butuh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kehendak Bapa yang di surga. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, pekerjaan-pekerjaan Yesus selama di dunia apa aja? Saya ngerenungin gitu ya. Saya ngerenungin bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus selama ada di dunia itu banyak gitu. Segala sesuatu telah diberikan kepada Yesus, segala sesuatu ya kuasa, otoritas, dan segala sesuatu, semuanya untuk melakukan, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya. Nah, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, berarti kita mengerjakan apa yang Yesus lakukan. Kalau kita bilang bahwa kita mengikut Tuhan, aku mengikut Tuhan, tapi kalau kita nggak ngerti apa yang Yesus lakukan selama di dunia, itu belum yang namanya mengikut Tuhan. Itu belum yang namanya mengikut Tuhan. Saya renungin, oh ternyata seperti itu. Nah, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, seharusnya kita juga melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Yesus lakukan selama di dunia. Tapi untuk melakukan kehendak Bapa, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Karena Yesus untuk melakukan kehendak Bapa di surga, Dia perlu ditolong. Dia perlu ditolong yaitu Roh Kudus. Saya merenungkan gitu ya. Saya merenungkan bahwa kita juga diberikan kuasa seperti yang Yesus punya gitu. Tapi seringkali apa yang membatasi itu, saudara? Apa yang membatasi itu, teman-teman? Yang seringkali membatasi itu adalah kita sendiri. Kita sulit untuk melakukan sesuatu yang besar seperti itu, padahal kita punya hak waris karena kita anaknya, kita diciptakan segambar dengan Dia. Tapi untuk melakukan sesuatu hal yang besar seperti itu, yang sering kali menghalangi, yang sering kali ngeblok, itu adalah kita sendiri, jiwa kita sendiri. Jiwa kita sendiri. Makanya Yesus ketika Dia melakukan kehendak Bapa di surga, Dia harus apa? Dia harus mengosongkan dirinya. Di situ saya langsung belajar gitu ya. Saya belajar mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Harus banyak yang harus ditundukkan. Kalau kita masih manusia daging, manusia yang penuh dengan keterbatasan, karena itu perlu yang namanya disalibkan setiap hari, mati bersama-sama dengan Kristus, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, disalibkan setiap hari. Di area-area mana yang seringkali itu membatasi kuasa Tuhan bekerja. Seringkali Tuhan mau bekerja sesuatu yang luar biasa, tapi seringkali yang menghalangi adalah diri kita sendiri. Saya merenung gitu ya teman-teman, sampai Yesus itu ngomong seperti itu, sampai Yesus ngomong makananku, berarti Dia udah gak punya kehendak
pribadi, sampai dia nggak punya keinginan pribadi, sampai dia harus semuanya itu mati, kayak gitu. Saya belajar seperti itu, teman-teman. Kemudian di Yohanes 11 ayat 29. Coba buka Yohanes 11 ayat 29. Yohanes 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali, Yohanes, kok bukan. Mendengar itu Maria, Yohanes 11 ya, ayat 29. Matius, teman-teman. Matius 11 ayat 29. Ya, di situ ayatnya berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, teman-teman, waktu saya merenungkan itu, seringkali masih banyak hal yang membatasi kuasa Tuhan bekerja, membatasi kehendak Dia. Jadi, itu adalah kita yang kurang lemah lembut. Lemah lembut itu apa sih? Waktu saya buka terjemahan yang lain kayak gitu. Lemah lembut artinya itu fleksibel gitu. Lemah lembut itu artinya fleksibel, tidak keras, tidak kaku, mudah untuk dibentuk, sama seperti kuda yang liar menjadi kuda pacu gitu. Dari kuda liar menjadi kuda pacu. Kuda liar itu dia punya power yang besar, tapi kuda pacu sekalipun dia punya power yang besar, tapi dia dikendalikan sama pemiliknya. Nah, satu hal itu juga yang kayu alami gitu ya, yang kayu alami selama di Jakarta itu kayu ngalami pembentukan dan sampai sekarang gitu ya, masih banyak Tuhan ngajari hal-hal mana yang harus diremukkan sampai kehendak Tuhan itu jadi, sampai kuasa Tuhan itu jadi. Satu kesaksian yang kayu mau bagikan ke teman-teman gitu ya. Ada satu anak, dia punya kebutuhan khusus, ADHD, tipe ADHD teman-teman. Saya jujur saya nggak pernah ngalami, maksudnya mendidik anak ini, melayani anak ini seperti apa. Waktu saya ketemu, diperhadapkan sama Tuhan dengan hal-hal seperti ini, ada satu anak itu yang ADHD itu, saya nggak tahu teman-teman gimana untuk ngadepin. Saya nggak ngerti. Jiwa saya terus memberontak, jiwa saya terus gak bisa Tuhan, gak bisa. Susah Tuhan, sampai saya nangis di hadapan Tuhan untuk satu anak ini, gak bisa. Ternyata di situ saya sadar, waktu saya doa gitu ya, saya ambil gitar, kemudian muncul satu lagu yang kita nyanyikan minggu-minggu lalu gitu ya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saat saya nyanyi lagu itu teman-teman, saat saya doa sama Tuhan, di situ saya nyadari bahwa saya masih pakai kekuatanku sendiri. Aku masih menggunakan cintaku sendiri. Ternyata aku nggak tahu caranya mengasihi. Aku nggak tahu caranya melayani.
Aku nggak tahu caranya. Di situ saya tahu Tuhan, ternyata aku masih sombong. Ternyata aku masih pakai kekuatanku. Ternyata aku berusaha untuk menolong Engkau. Padahal Roh Kudus nggak perlu ditolong. Gitu. Di situ saya belajar, teman-teman. Saat saya, Tuhan, kalau Engkau yang mau, oke. Tapi tolongi aku. Tolongi aku yang seperti kuda liar ini. Tolongi aku supaya seperti bisa kuda pacu yang bisa dikendalikan. Teman-teman, saat saya menyerahkan itu di hadapan Tuhan, kurang dari 6 bulan, teman-teman, kurang dari 6 bulan, saya ngalami anak ini ngalami perubahan. Anak ini ngalami perubahan yang drastis. Sampai kemarin waktu terima rapot gitu ya, waktu terima rapot orang tuanya datang sama saya, "Miss, thank you. Anak saya ngalami perubahan. Di rumah nggak seperti ini, Miss. Yang biasanya seperti ini, yang biasanya marah-marah sama orang tuanya, dia nggak jadi marah-marah. Lebih dikendalikan, Miss." Saya juga nggak tahu, Mem. Saya juga nggak tahu. Dan saya juga cerita sama orang tua itu, "Mem, tahu nggak, Mem, di sekolah dia walaupun dia punya kebutuhan khusus, ketika dia lihat temennya yang juga sama-sama berkebutuhan khusus tantrum, setiap kali anak ini setiap kali anak ini lihat temennya tantrum, dia akan datangi dan dia tumpang tangan. Dia perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku berkata kepadamu, engkau normal, engkau sembuh, engkau dan sebagainya. Dan engkau sebagainya. Nah, seringkali di situ saya belajar gitu ya, teman-teman. Saya belajar ternyata seringkali yang membatasi kuasa Tuhan bekerja, yang membatasi dia untuk melakukan sesuatu yang besar, itu diri kita sendiri. Kita yang gak mau ditundukkan, kita yang gak mau untuk menyerah, kita gak mau yang namanya dikendalikan, tapi belajar untuk jadi orang yang lemah lembut, yang mudah untuk dididik, yang mudah untuk diajar. Satu hal lagi juga, teman-teman, kemarin papa saya sakit gitu ya. Bapaknya Kayu ini sakit. Kemudian saya doakan terus gitu ya. Sebelum saya doakan itu, saya ngalami gitu. Tuhan, gimana caranya ngomong sama bapakku? Bapakku tuh seperti ini loh, Tuhan. Kayak ini. Susah untuk ngomong. Tapi Roh Kudus ngomong seperti ini. Kamu jangan banyak ngomong kayak gitu. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu tinggal perkatakan ini aja. Kamu tinggal perkatakan rohnya Bapakmu. Kamu perkatakan spiritnya. Kamu perkatakan manusia rohnya. Kayak gitu. Kamu gak perlu ngomong bla 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 kayak gitu. Roh Kudus ajari itu, teman-teman. Saya masih ngeyel. Saya masih susah. Tuhan, nanti ini. Roh Kudus paksa saya. Roh Kudus ajari. Sudah, stop, jangan ngomong, jangan banyak ngomong, lakukan. Teman-teman, kemudian saya taat, saya lakukan, saya doakan Bapak saya seperti apa yang Roh Kudus katakan ke saya, kayak gitu, apa yang dibukakan. Saya nggak peduli apapun responnya seperti apa. Kalau Roh Kudus berbicara seperti itu, saya lakukan, saya taat. Saya cukup seperti itu saja, teman-teman. Dan satu titik tadi malam waktu saya pulang dari sini gitu ya, tadi malam ada bakar-bakar di tempat ini gitu ya. Saya pulang ke rumah, saya tanya sama bapak saya, "Bapak gimana, udah sembuh apa belum?" Ibu saya bilang, "Puji Tuhan, sudah sembuh, sudah bisa cerita, sudah bisa ketawa-ketawa, sudah bisa telepon sama saudaranya, ketawa-ketawa dan sebagainya." Itu dimulai dari ketaatan yang berlandaskan dari surrender, berlandaskan dari fleksibel,
Tapi kalau kita nggak jadi orang yang fleksibel, kuasa Tuhan susah untuk bekerja. Tapi dimulai dari hati yang mau fleksibel, hati yang mau untuk dididik, hati yang mau untuk diarahkan. Saya tahu bahwa saya masih banyak sekali keliaran-keliaran, semua hal-hal yang sulit untuk ditundukkan. Tapi, dan itu masih banyak hal lagi. Tuhan akan bawa sesuatu yang besar lebih dalam lagi. Tapi dimulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari hal yang sederhana. Berani untuk meletakkan, berani untuk Tuhan, oke, kalau engkau yang mau. Kalau engkau yang mau, tapi tolongi aku. Aku gak bisa melakukan tanpa engkau Roh Kudus. Itu. Sampai seperti serupa dengan Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena porsi kita, porsi yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita itu besar sekali. Besar untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tapi dari pihak kita mau gak dipimpin sama Roh Kudus dan mau surrender. Mau untuk ditundukkan, mau untuk diremukkan. Kayak gitu. Itu yang dari Kak Ayu, saya serahkan ke Mami. Thank you.